Oke ya, nah seperti saya sebutkan, sekarang saya akan coba diskusikan mengenai solusi analitis untuk aliran air tanah pada kondisi transient, ya, dua dimensi, ya, untuk media yang homogeneous dan isotrofis. Jadi ini contoh yang paling bagus dari hal ini adalah groundwater flow to a well. Jadi bagaimana aliran air tanah pada suatu sumur ya. Nah ini solusinya disebut solusi TICE dan ini adalah jadi dasar dalam pumping test. Jadi ini harus saudara kuasai ini kalau ini ya. Jadi ini saudara lihat, ini ada sumur misalnya seperti ini ya. Ini sumur. Terus kita pompa gitu ya. Kita pompa untuk keperluan housing di sini misalnya seperti itu. Jadi mula-mula muka air tanahnya di sini nih ya. Jadi ini muka air tanah awal, kemudian seiring dengan waktu muka air tanah akan turun ya. Seperti itu, turun terus itu. Jadi ini ngomong-ngomong sumurnya ini mengambil dari confine aquifer di sini ya, seperti itu. Nah, ini saudara lihat misalnya di sini ada housing yang lain. Dia pasang sumurnya hanya sampai di sini, tentunya sumurnya setelah waktu yang ini sumur di sini setelah berapa nih? Dalam kasus ini setelah 5 bulan ya. Sumur di sini di housing yang ini akan kering. Jadi ini apa namanya groundwater flow through a well ya contohnya ini. Nah, jadi ini saudara lihat, kalau saudara lihat ini untuk kondisi yang homogeneous dan isotropis, turun di kanan dan di kirinya ini adalah sama gitu ya. Nah, jadi ini penampang nih. Kalau kita bikinkan plan view seperti apa? Kalau kita bikinkan plan view, maka penurunannya itu, ya, kalau saudara lihat di sini, maka penurunannya itu bentuknya jadi radial, gitu ya. Ini pada berbagai waktu nih, penurunan pada berbagai waktu ya, radial seperti ini. Sampai batas tertentu dia di sini, misalnya dia tidak ada penurunan. Jadi untuk titik yang terlalu jauh dari pemompaan, kita bisa assume di sana tidak turun. Jadi misalnya di ITB kita pompa gitu ya, saya bisa assume bahwa di Buah Batu itu tidak terpengaruh oleh pemompaan di ITB, itu seperti itu ya. Gitu. Oke, jadi di sini no drawdown pada batas tertentu dari sumur kita aja. Jadi ini plan view-nya ya. Jadi kalau kita bikin section di sini seperti ini, misalnya kita bikin section, maka kita akan dapatkan yang tadi seperti ini ya. Kerucut penurunan muka air tanah, disebutnya kerucut. Kalau bahasa Inggrisnya cone of depletion, itu kerucut penurunan muka air tanah ya. Oke, jadi physical systemnya seperti ini, kemudian kita harus translate kembali lagi ke dalam mathematical equation ya. Mathematical equation-nya itu untuk penurunan muka air tanah di sini tentunya dikontrol oleh governing equation persamaan aliran air tanah dua dimensi dalam kondisi transient ya. Kalau untuk media yang homogeneous dan isotropis, ini persamaannya persamaan Poisson kita ya. Do kuadrat H per do X kuadrat tambah do kuadrat H per do Y kuadrat sama dengan S per T dikalikan do H per do T ya, seperti itu. Jadi ruas karannya tidak sama dengan 0 gitu ya. Kemudian di boundary kita di sini H-nya sama dengan H0, artinya di titik-titik yang sudah terlalu jauh dari titik ini, di sini muka air tanah tidak lagi turun ya, seperti itu. Jadi itu boundary conditionsnya. Oke ya, jadi ini solusi TICE itu seperti apa? Nah, karena penurunannya itu radial, jadi artinya radial itu ke sini dan ke sini sama, dan ke sini dan ke sini sama ya, pada radius tertentu. Itu artinya apa? Kalau pada radius tertentu sama gitu ya, maka persamaan yang ini, persamaan kita yang ini ya, do kuadrat H per do X kuadrat tambah do kuadrat H per do Y kuadrat sama dengan S per T do H per do T itu, kita bisa transformasikan ke dalam koordinat polar supaya lebih sederhana. Jadi idenya untuk menjadikan dimensi ruangnya itu satu dimensi ya. X dan Y-nya kita mau rubah jadi hanya satu dimensi karena ternyata ya polar gitu ya, sama apa namanya radial itu, maaf. Jadi ini ada teknik kalau mentransformasikan ke dalam koordinat polar. Itu caranya gimana? Ya kita tahu bahwa X itu sama dengan R cos alpha dan Y itu sama dengan R sin alpha. R kita tahu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, itu radiusnya gitu, seperti itu. Nah, dengan mengaplikasikan chain rule, ini teknik di matematik, saudara lihat lagi. Maka ini saudara lihat nih ruas kirinya ya, yang tadinya do kuadrat H per do X kuadrat tambah do kuadrat H per do Y kuadrat, kita bisa transformasikan ke dalam koordinat polar menjadi satu dimensi ini ya, seolah satu dimensi gitu. Jadi do kuadrat H per do R kuadrat ditambah 1 per R do H per do R ya. Nah, jadi
Tidak ada XY lagi nih, sekarang hanya R di satu dimensi ya ruangnya. Sama dengan S per T dou H per dou T. Ya. Nah, kemudian seperti saya sebutkan tadi, untuk kondisi yang transient, artinya yang berubah terhadap waktu, di samping kita butuh boundary conditions, kita juga butuh initial condition supaya solusinya menjadi unik ya. Nah, ini saudara lihat, H pada R berapapun ketika T sama dengan 0, itu sama dengan H0. Jadi ini artinya apa? Ini adalah initial condition kita ya. Ketika T sama dengan 0, T sama dengan 0 tentunya kondisi inisial ya. Pada saat R berapapun gitu ya, itu H-nya itu sama dengan H0. Jadi tidak ada pemompaan yang lain yang mempengaruhi H gitu ya. Seperti itu. Itu physical meanings dari boundary conditions yang pertama ini. Nah, kemudian nih H pada saat R-nya mendekati tahingga, jadi artinya jauh sekali dari titik pemompaan. Jadi yang tadi saya ilustrasikan, saya pompa di ITB, saya assume di buah batu, muka air tanah tidak turun ya. Jadi itu buah batu itu adalah berjarak tahingga dari ITB. Nih untuk kasus ini ya, pada T berapapun itu sama dengan H0 gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah boundary condition kita gitu ya. Nah, kemudian ini tambahan nih, kalau kita ambil, kita pompa ya di sekitar titik pengeboran itu, saya tidak akan diskusikan lebih jauh nih mengenai hal ini ya. Ini saudara lihat aja dulu, jadi saudara bisa baca di buku-buku hydrogeology jika ingin tahu dari mana boundary ini gitu ya, bahwa limit R mendekati 0, jadi di titik pemompaan gitu ya, dari R dou H per dou R itu sama dengan Q per 2V dikalikan T besar. T besar itu adalah transmisivitas. Ini untuk T lebih besar dari 0. Jadi ini di titik pengeboran ya. Titik pengeboran itu saudara bisa lihat dari limit ketika R-nya menuju 0 gitu ya. Jadi di titik itu gitu ya, seperti itu. Nah, dengan differential equation yang tadi ya, kemudian dengan boundary condition dan initial condition yang seperti saya sebutkan ini, Thais berhasil mencari solusinya gitu ya. Bahwa solusinya itu adalah ini nih ya. Bahwa H0 dikurangi H pada setiap R, T. Jadi ini artinya apa nih? H0 dikurangi H. Jadi delta H. Jadi penurunan muka air tanah. Itu sama dengan Q per 4V dikalikan T dikalikan integrasi dari ini ya. Nah, integrasi dari ini dari U sampai dengan tahingga gitu ya, dari E pangkat minus U kali DU per U, ini well known nih, di matematik sebagai apa nih? Exponential integral ya. Jadi ini sudah ada nih orang yang mencari solusinya nih ya. Nah, U-nya ini apa? U-nya ini, kalau di kita nih di hidrogeologi, U-nya itu sama dengan R kuadrat dikalikan S besar. S besar storativitas sudah saya bahas di kuliah sebelumnya. Dibagi dengan 4 kali T besar, transmisivitas, dikalikan T kecil, itu adalah waktu gitu ya. Jadi U-nya itu adalah ini nih. Seperti ini gitu ya. Nah, kalau saya sederhanakan lagi, H0 dikurangi H pada setiap R, T itu adalah delta H. Ini Q per 4V kali T tetap. Nah, ini exponential integral ini dengan U sama dengan ini gitu ya. Itu well known itu di di hidrogeologi itu disebut sebagai WU atau well function. Dan ini sudah ada tabelnya sehingga kita tidak perlu menghitung exponential integral ini ya. Sudah ada tabelnya kayak tabel logaritma nih. Ini yang akan saya tunjukkan ya. Jadi misalnya seperti ini nih, WU ini ya. Jadi misalnya kita punya ketika U-nya sama dengan 4,6 kali 10 pangkat minus 4, ini sudah ada tabelnya nih, berapa WU-nya ya. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 4 ya, 4,6. Jadi 4,6 ini 4 kali 10 pangkat minus 4, ini 5 kali 10 pangkat minus 4, nilainya ini ya. Jadi ini 4 kali 10 pangkat minus 4. Ini 5 kali 10 pangkat minus 4. 4,6 kali 10 pangkat minus 4 tentunya ada di antara 4 kali 10 pangkat minus 4 dan 5 kali 10 pangkat minus 4. Jadi mungkin di sini gitu ya. Dan ini nilainya ada di antara 7,25 dan 7,02 ya. Kalau kita hitung secara precise, nilai WU-nya itu adalah 7,12 gitu ya. Jadi ini sudah ada tabelnya. Ini tidak perlu saudara hitung lagi
tidak perlu saudara hitung sendiri mengenai eksponensial integralnya ya. Nah, jadi jika jadi saya tuliskan lagi di sini ya. Saya tuliskan lagi di sini, kita punya persamaan tadi itu adalah bahwa delta H itu sama dengan Q per 4V, kita kalikan T besar, transmisivitas, kita kalikan WU ya. Di mana U-nya itu sama dengan apa tadi itu? R kuadrat kali S besar dibagi dengan 4T kali T. Jadi ini artinya apa? Kalau kita mengetahui berapa storativitas aquifer, kemudian berapa transmisivitas aquifer ya. Maaf. Jadi kalau saudara tahu storativitas aquifer berapa, saudara tahu transmisivitas aquifer berapa, kita tahu aquifer itu dipompa dengan kecepatan berapa, saudara bisa mencari berapa penurunan muka air tanahnya ya pada jarak tertentu dan pada waktu tertentu ya dengan mengaplikasikan solusi TICE ini ya. Jadi saudara ini harus kuasai ini ya. Karena ini yang jadi dasar dari pumping test ya, solusi TICE ini. Oke ya, jadi itu adalah contoh dari apa namanya? Solusi analitis. Yang paling penting ini adalah TICE ini gitu ya. Nah, yang sekarang sering digunakan itu adalah solusi numerik, yaitu dengan simulasi numerik. Seperti saya sebutkan tadi di awal, ada dua tipe dari simulasi numerik, yaitu finite difference dan finite element. Nah, untuk solusi numerik dengan metode finite difference ini, jika saudara ingin memahaminya, saya sarankan saudara mengikuti kuliah saya di matematika dan statistika dan di komputasi geologi. Ada juga videonya di YouTube saya ini ya. Jadi saya tidak akan jelaskan di sini karena ini cukup panjang gitu ya. Oke, jadi saya rasa itu materi yang bisa saya berikan sehubungan dengan solusi persamaan aliran air tanah dengan berbagai metode ya. Jadi yang paling sering digunakan sekarang adalah solusi numerik. Tapi yang paling sering juga dan masih sering digunakan sampai dengan sekarang adalah solusi analitis khusus untuk radial flow to well ya, atau solusi TICE. Itu juga yang akan jadi dasar dari pumping test yang akan saya jelaskan di kuliah berikutnya. Oke, saya rasa terima kasih sudah mengikuti kuliah saya dengan topik solusi persamaan aliran air tanah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.